Di manakah posisimu sekarang ini? Apakah kau masih puas hanya dengan ilmu lahiriah? Ataukah ada kerinduan yang membara di dalam dadamu untuk merasakan secercah cahaya ilahi yang langsung? Apakah hatimu haus untuk mengenal penciptamu, bukan hanya melalui dalil dan teks, tetapi melalui pengalaman langsung yang menghidupkan jiwa? Di khalayak umum, bila berani membicarakan keilmuan khusus ini, bisa berakibat fatal. Sebab ini adalah rahasia ilmu yang disembunyikan di dalam hati para kekasih Tuhan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, ada ilmu yang jika disebarkan akan membuat orang-orang yang mengaku beriman justru mengangkat pedang untuk membunuhmu. Sekarang, apakah kamu siap untuk mengetahui sesuatu yang bisa membunuhmu? Salam sang sejati. Pengetahuan ini begitu berbahaya, begitu sakral, sehingga jika diucapkan begitu saja, maka nyawa pemiliknya bisa saja melayang. Ini bukanlah ilmu sihir ataupun dongeng, atau rahasia negara yang tersembunyi. Tetapi ini adalah sebuah ilmu yang andai kata kau telah memilikinya, maka pandanganmu terhadap seisi alam semesta raya ini akan berubah total untuk selamanya. Kau akan melihat langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya bukan lagi sebagai benda yang mati, tetapi sebagai ayat-ayatnya yang hidup, berdenyut dan berbicara tentang sang pemilik mutlaknya. Suatu ketika, seorang sufi besar, Syekh Nizamuddin Aulia, beliau mengutus muridnya untuk memperbaiki sebuah sepatu. Kemudian sang murid mendatangi tukang sepatu. Si tukang sepatu, seorang yang hidup dalam ruang lingkup hukum dan logika biasa, kemudian bertanya, sepatu siapa ini? Dengan keyakinan penuh, sang murid menjawab, ini adalah sepatu Allah. Tukang sepatu itu terkejut. Kemudian ia bertanya lagi, dan jawabannya tetap sama. Bagi si tukang sepatu ini adalah ucapan sesat, sebuah penghinaan. Kemudian ia melaporkan murid tersebut. Sang murid ditangkap dan dihadapkan kepada Qadhi, sang hakim. Sang Qadhi seorang yang terpelajar pun bingung. Dia mengira murid ini mungkin gila. Lalu ia menguji kesadarannya dengan menanyakan waktu dan benda yang dipegangnya. Tetapi semua dijawab dengan benar. Namun ketika pertanyaan tentang sepatu itu kembali diajukan, jawabannya tak berubah. Ini adalah sepatu Tuhan. Disinilah misteri itu mulai terungkap. Syekh Nizamuddin Aulia sendiri yang kemudian datang dan membela muridnya. Beliau berkata, apa yang diucapkannya itu benar. Kemudian beliau mengutip firman Allah bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Lalu jika seluruh alam semesta ini adalah miliknya, bagaimana mungkin sepotong kecil kulit yang berbentuk sepatu ini bisa diklaim sebagai milik yang lain? Jadi bagi sang murid yang telah mencapai makom spiritualitas tertentu, tidak ada lagi yang dia lihat kecuali kepemilikan mutlak sang Khalik. Sebuah piring adalah piring Allah. Seekor kucing adalah kucing Allah. Dan sepatu adalah sepatu Allah.
Ini bukan metafora, tapi ini adalah penglihatan hakiki. Sebuah kesadaran yang menembus selubung ilusi kepemilikan duniawi. Inilah yang dalam khazanah spiritualitas Islam dikenal sebagai ilmu laduni. Ilmu ini bukanlah ilmu yang kau dapatkan dengan membuka ribuan buku. Bukan pula gelar yang kau raih setelah bertahun-tahun duduk di bangku kuliah. Ia adalah cahaya yang Allah titipkan langsung ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Ia adalah pengertian tanpa proses belajar, pengetahuan yang datang secara langsung, sebuah hikmah yang mengalir deras dari sumbernya tanpa perantara. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa ada dua jenis ilmu yang beliau peroleh dari baginda Rasul. Pertama, ilmu yang harus disebarluaskan, yang kita warisi dalam bentuk syariat, hadis, dan fikih. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang jika disebarkan akan membuat orang-orang, bahkan mereka yang mengaku beriman sekalipun, akan berusaha membunuhmu. Mengapa? Karena ilmu ini tingkatannya terlalu tinggi untuk dapat dicerna oleh akal biasa. Ia seperti cahaya matahari yang langsung menyinari, yang bisa membutakan mata yang terbiasa dengan kegelapan. Ilmu laduni inilah yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi salam, yang membuatnya melakukan tindakan-tindakan yang di mata Nabi Musa alaihi salam tampak aneh dan tak bisa diterima. Melubangi perahu, membunuh seorang anak kecil. Tanpa penjelasan ilmu laduni, tindakan-tindakan itu tak terjawab. Tetapi dengan cahayanya, maka segala sesuatunya menjadi jelas. Karena ia melihat konsekuensi akhir yang tak terlihat oleh pandangan biasa. Lalu, bagaimana cara untuk memperoleh ilmu yang begitu agung ini? Pertama, kita harus sadar bahwa ilmu ini bukanlah hasil usaha manusiawi semata. Ia adalah anugerah, karunia ilahi, sebuah bisikan hikmat dari Allah sendiri yang sesuai dengan kebijaksanaannya yang maha mutlak. Namun, bukan berarti kita hanya bisa pasrah menunggu tanpa berbuat apapun. Ada tanah yang harus dipersiapkan untuk menerima benih yang suci ini. Tanah itu adalah hati yang bersih. Seorang sufi pernah berkata, ilmu khusus ini tidak akan pernah hinggap pada hati yang dipenuhi dengan rasa ujub, rasa bangga pada dirinya sendiri, dan gurur, kesombongan yang halus. Bagaimana mungkin cahaya ilahi akan masuk ke dalam gelas yang sudah dipenuhi dengan air yang keruh? Kau harus mengosongkannya terlebih dahulu. Kau harus merendahkan dirimu, menyadari bahwa di hadapan samudra ilmunya kita tidak lebih dari setetes air. Kedua, pintu utama untuk mendapatkan ilmu ini adalah melalui pergaulan dengan orang yang telah memilikinya. Tapi ini bukan sekedar duduk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Ini adalah tentang menyerap cahaya dari sebuah cahaya. Hazrat Imam bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, beliau rela menjadi murid Bashar Hafi karena beliau berkata, Bashar Hafi lebih mengenal Allah daripada aku. Imam Abu Hanifah, sang imam besar, beliau menyatakan
bahwa 2 tahun bergaul dengan Imam Ja'far Shadiq, beliau menyelamatkannya dari kebinasaan. Mengapa? Karena ilmu ini ditularkan melalui hati ke hati, melalui cahaya ke cahaya. Seorang guru sejati, seorang waliullah adalah orang yang hidupnya telah transparan, sehingga cahaya ilahi bisa memancar melalui dirinya. Dia adalah cermin yang jernih yang dapat membimbingmu untuk melihat refleksi dari sang hakiki. Ilmu laduni adalah kunci untuk membuka pintu makrifat ilahi, pengenalan hakiki kepada Allah. Dan inilah sejatinya tujuan penciptaan manusia, bahwa hidup di dunia ini, jika kau berhasil meraih makrifat, maka keberadaanmu telah sukses, telah bermakna. Tapi jika kau pulang tanpa membawanya, maka sama saja kau seperti orang yang pergi ke pegunungan emas tetapi pulang hanya dengan membawa batu. Dengan ilmu laduni, seorang hamba tidak lagi sekedar menyembah Allah karena takut neraka atau mengharap surganya. Kini dia menyembahnya karena cinta, karena dia telah mengenalnya. Dia melihat tangan Tuhan dalam setiap helai daun yang berguguran, mendengar bisikannya dalam desau angin, dan merasakan kehadirannya dalam setiap detak jantungnya. Ibadahnya menjadi lebih hidup, penuh makna, dan mengalir secara alami seperti sungai menuju lautan. Dan Allah berfirman, kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Inilah gambaran tentang hamba yang dianugerahi ilmu laduni. Dia adalah kekasih Allah yang menjadi wakilnya di muka bumi. Kepadanya berbagai macam karomah dan kekuasaan mungkin telah diberikan, tetapi semua itu hanyalah efek samping, bukan tujuan. Sebab tujuan utamanya tetaplah mengenal dan mendekatkan diri kepadanya. Tapi ingatlah pesan Hazrat Junaid al-Baghdadi. Sangat disayangkan bagi seorang pecinta yang tergila-gila dalam cinta kepada kekasihnya, yaitu Allah. Tetapi ketika dia melihat rahasia dan keindahan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian dia menyebarkannya kepada orang lain. Ilmu ini adalah amanah. Seorang wali adalah penjaga rahasia Tuhan. Dia tidak membagi-bagikannya di pinggir jalan. Dia akan memberikannya hanya kepada hati yang telah siap, yang telah dibersihkan, dan yang mampu memikul beban rahasia teragung ini. Sebab ilmu laduni adalah sebuah perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Dimulai dari taubat yang sebenar-benarnya taubat, membersihkan hati dari berbagai macam penyakitnya, merendahkan diri di hadapannya, dan mencari seorang pembimbing sejati yang dapat menuntunnya dalam kegelapan. Hazrat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang disebut sebagai gerbang kota ilmu, bersabda, "Aku lebih mengetahui jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di bumi." Inilah isyarat bahwa ilmu ini adalah ilmu langit yang ditangkap oleh ruh yang telah terbang meninggalkan belenggu kebendaan. Mari kita tutup renungan ini dengan sebuah doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berkenan membersihkan hati kita, meneranginya dengan cahayanya, dan menganugerahkan kepada kita
setitik saja dari lautan ilmunya yang tak bertepi. Ilmu laduni yang akan membimbing kita kepada pengenalan hakiki kepadanya. Karena pada akhirnya tidak ada kebahagiaan yang lebih agung, tidak ada kesuksesan yang lebih mulia daripada mengenal Dia yang menciptakan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang terpilih untuk mengenalnya. Aminullah. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam